Welcome to Box Football Show. Jerry Arvino bersama Dex Leniza baru balik dari Jogja. Gimana Jogja? Asik sih. Tapi Gak ada tapinya. asik aja. Asik. Nah cuman tadi siang gue makan, tau gak makan apa? Lo kalau lihat baju gue ketahuan kan gue makan rawon. apa? Rawon. Oh karena Di warteg. Enggak juga. Bukan gara-gara itu. Bukan karena atau lo karena baju ini makanya lo makan rawon. Enggak juga sih. Tapi kan ini gak ada di kuping gue ini suaranya. Tapi ada aman kok. Hah? Aman ya? Iya. Tio apa kabar Tio? Hari Senin Anda memakai baju divisi liburan maksudnya apa nih? Nggak ada. Kita kan mau komentari fashion ya. Sebelum dikomentar orang kita komentar dulu aja. Yang ada di ini gue bisa olahraga dan yang ada di tas ini belum dibuka gue pakai aja mesti baju toko bawa toko nih. Bener. Ini Sebelum semua Anda ya, berangkat baju lagi kita ya. Iya bener. Karena biasanya yang paling atas yang diambil ya. Seperti Dika nih, ya kan? Kita lihat nih Dika pakai baju Spurs. Lah yang di paling atas bukan Liverpool sekarang. Kok Spurs? Oh. Liverpool kan. Enggak gini. Katakan orang paling atas gue ambil aja. Itu kan berarti baru dipakai. Biasanya kan di atas habis dicuci. Nah, ini ada Waldo pakai sok-sok dia kayak Pakai jas ngapain sih anjing? yang FM pakai jas gitu kan, main FM ambil pakai jas lo. Mau gantiin Ens Postecoglou. Udah bener-bener mainnya ini. Lo fans Spurs emangnya? Musim ini dukung Ya Spurs. kan, Enggak lu karena Spurs. putih gak sih Dok? Gue baru nge kayaknya kaitannya karena Madrid putih lo, Spurs putih. Apa Gak ada hubungannya, kagak emang gue suka aja. apa yang membuat lo dukung Spurs? Karena Ens kan lu bilang. Ens mainnya proaktif. Lu liat gak Bagus. golnya Welbeck, gol ketiga Brighton. Pas abis gol ketiga, ada kali 5 detik kan Ainge cuma diem gini lihat. Itu yang waktu Merenung deh. Spurs lawan apa ya yang kata dia kebobolan akhir-akhirnya. Oh sama Leicester tuh, Leicester. Kalah kan? Leicester. Udah bener Leicester. koreksi Leicester. Itu dia juga sempat direkam juga tuh pas kebobolan 2-1 dia ruku deh. Gue kira mau masuk ke Islam, enggak ternyata. Bodoh. Ya lo kasih bir bintang aja. Si Bir Bintang ya Australia. What's up, man? Pakai ini Kutang baju bir bintang. kutang bir bintang Atau di enggak canggung. dus. Pakai baju dus. Iya. Deus Gimana Ex Machina. tapi Deus lu Mini. ngeliatnya nih? Ada komentar nggak? Ya. Bisa jelas Spurs soalnya. Inti comeback. Intinya Babak pertama 2-0 gue pikir easy win. Pedro Porro clean sheet Iya. gue pikir. betul. Ya, Gue Mickey Van de Ven gue. masang Brennan Johnson Brennan untungnya Johnson. sih. Gue Bagus megang kan? masang Brennan Johnson sesuai Keren dengan kan? tips FPL box. Tapi to box nggak ya. mengejutkan. Spurs Enggak, comeback. bukan. It's just Spurs. Oh enggak. Itu Iya masalah mengejutkan lah, mentalitas. gila. Kalah Bener. ya? Bener. Kalah 3-2. Kalah 3-2. Hurzler. Welbeck golin menit akhir. Menit akhir gol Legend ketiga. Arsenal. Postecoglou MU. juga. Postecoglou mau akui kan itu masalah mental kan. Dia Betul, bilang terlalu betul. complacent kan, terlalu berhati-hati gitu. Terlalu nyaman setelah menang 3-0 lawan United ya. Ya mungkin kali ya. Udah ya, fuck Soalnya babak pertama udah 2-0. Superior babak pertama. Madison, Brennan Johnson tuh mainnya bagus banget kan. Babak kedua tuh tiba-tiba ada perubahan taktikal dari si siapa? Hurzeler. Hurzeler. Dan gol pertama tuh mungkin kayak langsung ngedown banget tuh. Iya. Terutama si Udogi kan itu rada blunder ya. Dia mau clearance tapi malah kena si Minte. Minte dapat bola langsung nge-shot. Mantan pemain lu, Siapa Rutier. Mitoma? Ruter. Golin. ya. Ruter golin kan. Sinyalnya bagus tuh. Bagus, dan internetnya bagus itu. Beda itu Ruter. Ini Ruter namanya. Iya beda ini. Lanjut ya maksudnya. Terus dia juga main bagus juga waktu asisnya ke Welbeck. Itu dia Iya. ngegocek si Udogi. Bahkan Berbatov tuh kan dia kan bukan ngomentarin sih. Jadi panditnya waktu match itu ya. Dia bilang itu harusnya Udogi nggak bisa ngelakuin itu sih. Soalnya kurang agresif banget. Itu Iya. sampai si Ruter tuh dapat bola Leluasa. crossing ke Welbeck dan akhirnya 3-2 gitu. Dan emang nggak kaget sih namanya Huzler ini kan permainan taktiknya kan kalau kita lihat dari zaman pakai baju lu nih sekarang Sampaoli. Iya. Formasinya tuh dia unik. Dia tuh formasi 3-0-7. Jadi 0 midfielder di sana. Dan dia mau gitu aja ya bersikeras ya. Udah pokoknya gini cara main Iya, gue. benar. Aktif Si pokoknya. Uzler ini bukan Ainge ya. Si Uzler bukan Ainge ya. Dan pada saat babak kedua tuh kelihatan banget overload di winger, overload attacker. Spurs justru yang jadi pertanyaan kok ini midfieldernya nggak works gitu. Bahkan Bang Adiani kemarin juga ngomong kok ini midfielder Spurs nggak bekerja dengan baik gitu di babak kedua. Karena ya itu overload midfielder, overload attacker di depannya semua tuh banyak banget main di wing, Mitoma jadi leluasa dan akhirnya ya udah 3-2. Karena kalau misalnya lu Spurs. di overload di tengah dan lawan lu nggak bisa mengimbangi ya lu kalah. Beneran udah pasti kalah. Betul. Emang risk kan kalau bermain dengan formasi seperti itu ya seharusnya bisa ketika lo main deep ya lo kasarnya gampangnya orang awam mikir oh tinggal di lob ball long ball ke depan tapi kan untuk merebut bola untuk bisa sampai long ball ke depannya juga sulit kemarin kan. Betul, itu kan makanya tugasnya Danny Welbeck kalau misalnya center back-nya ngelokin long ball, dia jadi pemantul kan. Legend. Pemantul, nah makanya legend. Dan makanya kan Arsenal. center midfielder itu mereka kan kalau Huzler itu enaknya punya false 10-nya tuh ada 2. False 10-nya 2 jadi
ngambil recovery bolanya, second bolanya dari Welbeck, langsung passing ke winger. Gitu. Karena pasti udah apa namanya udah nothing tulus juga lu ketinggalan 2-0. Betul. Lu kalau lu nggak melakukan sesuatu ya lu bego. Maksudnya kayak udah lu tek aja udah. Dan akhirnya kesampaian kan lu tahu diekspos banget bagian kirinya Pedro Porro kan inverted terus kan. Diekspos Mitoma dapat free space terus, makanya crossing, gol pertama Minte. Gol kedua si Rutter juga dan ya begitulah. Dan si Ainge ini kan dikritik selalu nggak punya plan B kan. Dan kemarin dia tuh makanya unik banget kemarin press conference dia bilang ini adalah kekalahan yang paling memalukan selama saya melatih Spurs. Nah, gue berharap ini jadi tamparan buat dia. Iya, biar mikir kayak oke ini harus ada plan B-nya nih. Soalnya kan jadi internasional nih 2 minggu. Dia juga bilang ya ini pure selain kesalahan tim tapi ini benar-benar responsibility gue. Ini kesalahan gue. Dan gue berharap ya nanti gue bakal cari evaluasi lagi. Jadi pas babak internasional udah kelar kita ngomongin lagi deh gimana. Coba jadi pelatih MU. Malu mulut ya kan. Jadi gue itu juga nontonnya kan sambil udah mau tidur gitu loh. Tapi ini pas udah 3-2 mesti ngejar gol, terus Varane ditarik, terus masukin si Pape Matar Sarr sama Bissouma. Iya. Kok maksudnya ngejar gol masukin 2 ini gitu. Tapi mungkin ini tadi untuk Kan mau ditolong sama tim SAR. Berak anjing. Gak mungkin biar tengahnya tadi menang sebenarnya dia bilang sebenarnya biar Iya, tengahnya biar menang tengahnya aja sih menang. tapi ya udah akhirnya nggak bisa ya udah nggak ketolong. Ngomongin plan B juga Arsenal main pakai rotasi kemarin ya dengan partai bek kanan not that bad sebenarnya cuma dia nggak bisa maju mundur kayak siapa Kayak Timber Calafiori, aja Timber, Timber kan overlap Cobra underlap White, gitu kan jadi kurang di situ Lu sama deg-degan gak Jar ketika ketinggalan duluan? Mayan pak Soal aduh soal Martinelli itu kenapa sih lu pengen masukin Martinelli kan lu nge-tweet tuh. Ini harus masukin Martinelli nih. Kenapa emang? enggak dia si lagi Ster- bagus formnya Lagi bagus. Oh, dia kayak bukan 3 karena beruntun Sterlingnya off. Itu iya. Tapi maksudnya ini melegakan karena sebenarnya ketika Arteta rotasi pun masih bisa squeeze result gitu loh. Sebenarnya maksud gua apapun caranya ya. Dan akhirnya Sterling dan kemarin tuh kan siapa? Trossard sama Martinelli cadangan. Karena kan emang udah capek mainnya kan. Ada banyak tim yang juga goyang di liga karena capek di Champions League gitu kan. Jadi kemarin nyobain gitu. Jesus juga main. Akhirnya efektif ya aja. gitulah Jesus nggak bikin. Havertz nyamain rekor Van Persie 7 pertandingan Emirates beruntun golin. Terus juga ya pas Martinelli hidup dan Saka kayaknya emang pilihan di FPL ya karena golin terus gitu. Cuma menurut gua kalau di kandang Havertz lah. Kalau di away mungkin pakai yang lain. Maksudnya mungkin opsinya dari yang lain, tapi kalau di kandang sih gue pede Havertz karena bagus banget rentetannya. Berarti emang Havertz sekarang udah jadi pacuan Pilihan utama. Pilihan utama udah ya. pasti. Gabriel Jesus tuh gimana sih? Ada. Kabarnya Ada, sekarang kemarin main. jadi winger. Makanya nggak? Havertz agak turun, tapi Oh. kebanyak apa ya decision makingnya sih kayak banyak gocek apa gitulah. Sama ada sambutan buat ini kan Aaron Ramsdale ya. Dari Oh iya Arsenal. Ramsdale Iya, ya harus iya, dijebol. Southampton. Nggak gue lega juga karena Southampton tuh susah dikalahin. Iya, Jadi terakhir menang Arsenal lawan Southampton tuh 2021. 2021. Iya. Jadi, bahkan pas imbang lawan Soton itu yang bikin yang Arsenal kesalip City tuh Dan dua musim lalu kan Southampton gak main di Premier League juga kan. Iya. makanya Cuma jadi maksudnya terakhir gue inget banget tuh. 2021 ya. Iya, terakhir yang 3-3 itu loh yang akhirnya City ngejar Arsenal Ngejar, itu iya. salah satu yang imbang itu sama Soton. Bahkan 2-0 dulu kalau nggak salah. Jadi kayak cukup melegakan. Liverpool juga tipis ya early kick off. Siapa? Jota ya? Jota. Kapten salah blank. Iya. Iya salah Dia- di kampret. Dia tapi manajemen gamenya udah bagus menurut gua Arne Slot. Iya. Jadi Tapi emang liga gitu kali ya. Lu 1-0 2-0 ya udah. Muhammad Salah kan diseratin babak kedua. Oh Terus juga- Defensive voice, Nah, iya. gua kalau ngelihat dari taruhlah dari tiga manajer terakhir yang juara Premier League kan ada Pep Guardiola, Jurgen Klopp sama Antonio Conte ya. Itu kan tiga-tiganya kan punya pemain yang emang mereka desain sendiri gitu Iya. pembeliannya. Nah, Arne Slot nih dapatnya nggak dapat kayak gitu, nggak dapat kemauan itu Iya. sejauh ini. Tapi belum juara emang. Sejauh ini memuaskan banget sih. Iya, tapi yang lu punya skuadnya di Liverpool udah bagus sih. Udah bagus bener. Tinggal harmonis aja nih. Tapi lu ngomong Antonio Conte gila itu jauh banget ya. Itu 2015 ya. Makanya kan tiga Biasanya manajer kan cuma terakhir Pep doang sama Premier League. Klopp udah. Iya, makanya. Tiga Itu juara pun Premier League udah Klopp lama. nyelip sekali doang kan? Klopp Iya. cuma sekali doang. Yang pas 2021 20 ya. Jadi Pep Covid. 4 beruntun, nyelip Klopp, habis itu 2 ya dia kalau nggak salah. Bener. Gila ya. Conte tuh zamannya Chelsea. Diego Costa itu Yang bukan tiga sih? back itu. Yang 3 back yang habis 3-4-3 kan Kante abis kan 2015 kan itu? Iya. Iya udah Abis- selama abis- itu makanya gue bilang iya. tiga manajer terakhir terus Anjir, Karena secara habis kemewahan. 9 tahun lalu. Ingat woy. banget gue abis kalian Arsenal di switch gameplaynya Iya. juara anjir. Itu yang si 3-4-3 yang Iya, habis kalah sama Felipe Arsenal. Luis. Kalau Arsenal, Iya, iya, Habis iya. kalah sama Arsenal. Di bantai nggak usah Emery kalau nggak salah ya? Iya. Terus Iya, Emery ya. si Conte-nya kayak fuck it gue pakai cara gue nggak usah sosok 4 back Oh, gue 3 deh. back, anjir. Italian.
Marcos Way. Alonso jago banget di Iya, kiri. oh iya gila. Marcos Alonso. 15-16 siapa Wenger ya? Victor Moses Enggak, anjir. Emery udah Emery. Udah Emery Emery lah. Udah Emery 15-16. Ya intinya Arne Slot bisa memanfaatkan Iya, squad dengan bener. baik lah. Bener Respect, juga. Manajemen gamenya bagus gitu. Gue Iya. memuji itu. Meskipun buat FPL XG-min itu XG minute-nya ya. Itu lagi rendah-rendah banget pemain-pemainnya penyerangnya Liverpool. Jadi lo kalau punya apalagi jalur Liverpool Jadi kan buang berat aja. juga. Penyerang Liverpool kalau mau tenang aja. Kalau Terus dia salah, buang. Terus dia salah, kalau mau lo jual Tren aja. ya, tren. Kalau tren lo pertahanin aja. Keren ya. Ganti Kalau- Konate aja deh, bisa. Kalau nggak? lo punya dua defense Liverpool, salah satu jual aja sih. Nah, Tapi kalau ini- tren ganti Konate apa enggak? Nggak apa-apa. Buat Palmer. Iya benar. Atau Benar, Saka. buat enabler kayak yang Saka lain. deh. Kalau Palmer kayak kurang ya. Nah, ngomongin soal Chelsea ya, Ini, tadi udah tadi kesenggol Tio apa soal. nih? Hah? Liverpool apa? Apaan? Oh enggak, tapi maksudnya kan lo bis ini international break ya? Ntar dulu aja ya. Ntar dulu aja, Ntar ntar dulu. cedera atau Bener, apa. santai Iya, bener dulu. juga. Santai dulu ya. International break Santai tuh dulu. saatnya tim-tim lawan tuh berdoa pemain musuhnya tuh cedera. Hmm. Odegaard tuh, ya kan? Iya, Cedera. benar juga. Odegaard sama siapa kemarin? Kalau Fiori, Calvin dua-duanya Fiori. international break. Tapi Aduh, nggak usah deh. kan konyol. Gue mau nonton nih, jangan dong, jangan cedera Maksud lagi. gue kemarin udah pernah protes ya, lo di klub aja main udah banyak banget, apalagi Rodri. masuk panggil timnas nih, ya udah mantap. Iya, iya. Walaupun kabar baik buat gue, makanya kan Tio bilang kalau lawan yang cedera kita seneng, walaupun sebenarnya jahat ya kalau fans Arsenal doain Rodri gitu mampus gara-gara dia ngeledekin balik ke Arsenal gitu kan, yang waktu nyari imbang tapi tetap nggak bisa disyukuri, cuma kayak agak-agak dikit lah, boleh lah Iyalah. kita agak-agak dikit ketika Rodri Muncrat cedera, tuh, aduh muncrat agak-agak dikit dan Alisson juga cedera. Alisson kemarin pakai kiper ketiga ya, Kiper ketiga bukan ke leher. Rajor, Keleher mana emangnya? Razor, Bukan, Siapa dia namanya? lagi diganti aja. Oh, substitusinya. benchnya bukan Keleher ya. Tapi masih clean sheet ya, masih selamat ya. Nah tadi kalau udah ngomongin soal Chelsea ini kalau di tangan pelatih Itali bagus-bagus ya. Tadi gue pikir kan Conte terus Di Matteo juara. Dulu Ranieri nggak juara Ancelotti. ya? Nggak, Ranieri. Ancelotti. Sari sempat. ke final juara. Sari, Ngalahin Arsenal. Iya. Arsenalnya Emery. Oliver Giroud. Enzo Maresca. Enzo Maresca. Enzo Maresca. Tapi kemarin lawan Nottingham Forest dan gue sih bisa ngeliat ya, maksudnya kan kita sempat lumayan bahas di sini bahwa yang jadi kuda hitam adalah Pelesnya Glasner. Iya. Tapi kemandulan Eze sepertinya cukup mempengaruhi Kehilangan Mateta. Olise sih bener. Ya dan kehilangan Olise Olise juga. juga. Ternyata kayaknya yang mencuri itu Olis. menurut gua kalau lihat dari klasemen paling enggak itu Fulham sama Nottingham Forest. Bener. Ya kan? Ya Fulham Nah, gila keren Forest tuh banget. kemarin juga cukup Chris Wood sulit golin ya. dilakukan ternyata ya. Forest itu waktu itu ngalahin siapa sih 1-0 si Semenyo? Liverpool. Ya? Iya. 1-0 Liverpool ya? Liverpool. Iya maksudnya emang parkir busnya gila Forest kan banget. Semenyo mah Bournemouth. Semenyo. Semenyo lagi. Bournemouth. Sorry. Hudson Odoi. Hudson-Odoi ya, sorry. Sama Gibbs. Emang Gibbs White. parkir busnya gila banget kemarin. Chelsea tuh bener-bener udah abis-abisan tuh ngedobrak Iya, tuh. bener. Nah. Kipernya bagus banget dan satu sisi Chelsea juga si Dia Sanchez. sales ya? Madueke. Sanchez bagus banget. Sales Iya, ya? sales. Chelsea. Oh bagus tuh. Bagus banget. Penjualan. Sales sama Flecken bagus mana? Flecken. Flecken kayaknya Tetep Flecken sih. ya. Dan ada kesempatan terakhir tuh si Mudryk lari dari kiri kayak Gareth Bale di Oh iya. Mudryk kan terus tadi dia crossing ke Nkunku tapi di save sama kipernya Sales tadi. Chelsea. Dan emang secara defensif mereka mainnya bagus banget gitu. Padahal Chelsea tuh udah ngeluarin semua attackernya ya kan. Neto, Nkunku, iya Felix bahkan dikeluarin semuanya udah dikeluarin gitu. Enzo Maresca tuh udah gua keluarin semuanya dah gitu. Itu Dan XG-nya Guho tinggi. dia. XG-nya Chelsea tinggi. tinggi banget Salah kan. satu pemain disoroti kan Palmer. Dia Iya. tuh kan dia tuh naro 3 chance created buat Madueke yang semuanya disia-siakan sama Madueke. Maksudnya dia tuh udah baik banget gitu. Palmer masih tetap asis 1 nyulung ya Iya, salah masih sih. tetap Harusnya asis. bisa 3 asis. 3 assist. atau 4. Madueke decision makingnya sih, tapi bukan berarti dia tiap pemain jelek ya. Cuman di 3 momen itu jelek semua Iya. aja. Itu Chelsea jam 9 masih mana? Iya jam Yang bentrok 9. Arsenal ya? Bareng Iya. sama Oh MU kemarin ya Bareng gue MU. lihat. Nah, tadi United. off the record gue juga ngobrol sama Nabil kan soal permasalahannya Off Chelsea cam, tuh. off the record mah nggak boleh dikasih tahu. Ini kan record juga. Ini kan Off the record nggak boleh dikasih tahu Off the dong. record nggak boleh dikasih tahu Rahasia ya? kayak Dex Rahasia. dulu. Off the record nih, tapi on Off cam. cam. aneh. Off cam. Nggak, tapi apa sih? Tadi kita ngomongin soal defense-nya Chelsea. Defense Chelsea kan ini permasalahan Chelsea kok nyetak gol tapi kok masih tetap kebobolan gitu kan dan Ini namanya juga ternyata- sepak bola ya, tak bisa Iya, bola. maksudnya Gimana? kenapa kok susah clean sheet Perspektif sih? fans MU. Kok susah clean sheet sih gitu loh maksudnya gitu kan. Kok susah clean sheet sih? Maksudnya kan gua ngelihat dari musim lalu kan permasalahannya itu karena ya waktu zaman Pochettino ya. Pochettino musim lalu kan itu permasalahannya 4 defensive line-nya ini kan sering gonta-ganti nih. Reece James main tiba-tiba cedera, Malo Gusto cedera diganti di Sasi. Terus habis itu center back-nya kadang
Thiago Colwill. Silva, Colwill lah, terus kadang Badiashile duetnya, kadang si Fofana jadi Fofana, kiri, Chilwell, Kukurea, pokoknya ngaco lah. Dan akhirnya kan musim ini kan Setara udah nemu nih Setara ritmenya nih, udah nemu si Maresca, si Enzo Maresca ya, udah nemu nih Fofana sama si Tosin kayaknya. Tosin, ada di Bioyo. Tapi kemarin tuh Fofana sama Colwill ya, Tosin tuh enggak. sorry Fofana sama Colwill. Colwill dong. Colwill. Tosin sih, ya. Iya kan Tosin Fofana sama opsi Colwill berikutnya. dan back sayapnya udah nemu. Oh ya udah Kukurea masih Disasi Gusto, kemarin. iya maksudnya Gusto. Kok Disasi? udah nemu kan, cuman permasalahannya kok ini masih tetap kebobolan. Dan tadi kan Nabil juga ngasih tahu kayak oh ternyata emang permainan Enzo Maresca tuh seperti ini gitu. Maksudnya kayak terlalu agresif defensifnya. Jadi kan terkadang si Naik terus. Fofana tuh jadi orang yang pertama yang langsung nekel agresif gitu, sedangkan si Colwill tuh jadi orang yang steady behind karena. Korea gitu juga sih. Nah itu dia Yeah. Dia Kukurea, hampir tiap game kartu kuning. anjing. Kukurea Udah 4 dan loh kuning dia loh. Satu lagi Satu ban loh lagi. dia. Nah, enggak, udah. Udah kemarin. Udah. Itu Fofana sama Kukurea enggak main lawan Liverpool. Oh, Nah, itu kemarin dia. kuning lagi. Kuning lagi, Kuning kemarin lagi. kuning lagi. Nah, gara-gara itu Fofana nggak ada juga. Nggak ada. Main Liverpool aja deh FPL kayaknya. makanya pemain Kayak Chelsea bolong deh dua. kuning terus kan. Siapa gitu. ganti Sukurnya siapa? Kukurea itu Si- Vega, Ben Chilwell. Vega kan Vega. Vega yang main di Iya. itu ya. Di Eropa kan, Eropa. di UCL kemarin. Jadi Lumayan sih ga- Vega. Gara-gara itu Tapi lawannya mau salah. gara-gara itulah, maksudnya gara-gara terlalu agresif juga. Dan mungkin ya gue nggak tahu Enzo Maresca so far belum ada ngomong kayak ya oke gue perbaikin defensif dan lain-lain, mungkin bakal tetap seperti itu gitu. Jadi gampang kebobolan. Berarti bukan masalah kiper juga ya. Kalau Kiper sih so far save-nya bagus banget. Nah kiper permasalahannya si Sanchez ini kan ya dia kan kiper build up ya. Resiko kiper build up itu pasti blunder dan Depresi, lain-lain ya. dong. Contohnya waktu Chelsea lawan Brighton kemarin tuh blunder juga tuh. Blunder. Kiper Brighton juga blunder gitu. Maksudnya nah ini si Sanchez ini udah dari musim lalu kayak gitu. Jadi emang harus Iya. dikurangin emang dari pemainnya sih menurut gua gitu loh. Ngasih ke Declan Rice juga tuh, makasih banget. Oh iya. Iya, bener. Gue inget banget. Waktu Gallagher Gue tegang jadi banget. false Aduh start, kalah yang Mudrik gol. Ini gol keren. Iya, Crossing kata-kata iya. orang-orang itu crossing. Udah aduh untung Ternyata aja boleh dia masuk, passing anjir. sama Sanchez, thank you banget. Nah tapi tadi soal tim kejutan ya. Satu Forest Oh, betul. atau kuda hitam lah. Satu Forest, satu Fulham. Fulham. Yang mana City juga kesulitan dan jebol 2 dan ugly win bisa gue bilang ya. Dan jebol 2 maksudnya nggak membuat hasil City juga menarik sebenarnya kan. Yang menarik adalah Fulham mainnya kontrol dan counter attack. Iya, Jadi itu main bagus. jadi banget. mainnya tuh kayak nggak konten City justru. Nah ini yang masalah yang belum kita pecahkan dari pembicaraan di episode terakhir, bahwa City tuh masih belum bisa lepas dari defense Rodri. bagus, sama Rodrinya masih Pada Rodri kerasa banget ya. Rodri kerasa Ternyata banget. keras ya. Ternyata Pep tidak mencari strategi baru tanpa bermain tanpa Rodri ya. Kalau menurut gua Kovacic belum kan, sih, kayaknya belum sih, maksudnya masih dicari tahu sih nanti ke depannya. Who knows kan tiba-tiba nanti Nunes atau Johnston jadi center defense lagi. Jangan jadi CDM. buat Bisa CDM. Atau Rico Lewis Gak bisa ada yang juga. tahu. Iya mungkin Rico makanya Lewis masih bisa. mungkin ini emang si Pep masih belum nemu, dan ini kan jeda internasional kan 2 minggu. Hmm. Ya let's see aja seberapa maniaknya Pep buat Yang- dapetin Premier League lagi gitu. Yang menyenangkan tuh ngelihat Pep ngobrol sama Adama Traore setelah Adama. pertandingan nih. Ngasih tahu kan lu banyak kesempatan lu kenapa gak nyetak gol. Ya maksudnya sama eksklamasi ya kan. Misalnya pasti ngobrol Iya, maksudnya iya, lu iya, harusnya gitu. Itu sama kayak yang dia lakuin ketika ngobrol sama si siapa sih Di apa mana? sih Di Munchen. winger Southampton tuh dulu Yang mana? Era kapan? udah iya bukan si Aaron siapa sih namanya gue lupa deh. Pokoknya ada lah. Ada dia ngobrol pemain si Southampton juga, harusnya lu bisa nyetak gol ini, yang ngasih tahu masukan aja. Agak menyenangkan sih ngeliat lu diskusi kayak gitu sih. It's Iyalah. just Pep being Pep Pep aja ya, just being antusiasme. Iya. Malah yang Erling Haaland tapi nggak apa? boleh. Iya, Buat Erling Haaland nih. itu. Tapi nggak apa kalau semua orang kapten Haaland masih Iya. oke. Cuma katanya kan misalnya selama sejauh ini so far ditutup sama Kovacic ya. Iya. Misalnya perannya Rodri, tapi justru malah peran untuk mencetak gol juga karena iya, depannya iya. agak nggak bisa finishing gitu. Maksudnya kemarin ya, paling nggak di laga lawan Fulham gitu. Malah Biasanya- Kovacic 2 gol kan? Biasanya kalau kayak gitu kan ngandelin Doku kan dari blow kan. Nah, cuman kemarin nggak bisa diandelin aja. Soalnya emang lebih kontrol Fulham sih permainannya. Iya. Tapi sebenarnya emang Rodri kadang juga bikin gol penentu. Maksudnya gol Iya. decisive juga gitu ya, yang bisa mengubah pertandingan. Cuma nggak sampai 2 gol sih. Maksud gue kemarin tuh cukup ini ada sesuatu nih di City nih, maksudnya lagi-lagi nggak. Karena Rodri selain emang dia di situ sebagai apa ya holding juga, dia tuh sebagai visinya tuh bisa menggantikan Kevin De Bruyne gitu. Dia nggak cuma jadi holding doang, tapi dia juga bisa menjadi deep lying playmaker juga. Maksudnya dia bisa ngelihat pemain-pemainnya ya. Dan yang paling menarik dari Rodri adalah lu nggak tahu kapan dia maju di depan kotak penalti untuk melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Kan itu yang Yap. kejadian pas final Liga Champions kan, Ya. yang dia nyetak gol dan sering banget seperti final Piala FA lawan United juga dia nyetak gol kayak gitu juga. Jadi itu yang mungkin Pep
karena udah terbiasa dan itu dia mungkin belum berani ngambil resiko untuk ngebuat formasi baru bermain tanpa Rodri dengan skema yang beda. Ini kan berarti kan dia mencoba untuk menggantikan sesuatu yang menurut gua agak unik ya dari Pep yang musim ini, yang dimana seharusnya biasanya kan dia ya nggak ada pemain satu ya dia nggak masalah, dia ada cara lain untuk bisa menang. Nah itu kan dikenal juga dengan Pep Rule ya. Tapi ternyata memang ada pemain yang sebenarnya bisa dibilang tak tergantikan. Kan kalaupun misalnya nanti Rico Lewis atau Johnson itu kan bukan posisi aslinya banget gitu ya, Bang. Tapi diusahakan untuk isi di situ. Berarti kan sebenarnya emang City lack of player yang bisa mengisi plan B-nya Rodri. Maksud gue kalau depan misalnya kayak Foden nggak ada pun atau Grealish nggak ada, mereka masih punya banyak opsi gitu. Bahkan Bernardo bisa di mana-mana, siapa Doku tadi gitu udah bisa bilang di situ, Savio udah ada sekarang gitu loh. Jadi kedalaman itu ada, tapi ternyata kedalaman di sisi Rodri ini yang ternyata kedangkalan ya jadinya. Kedangkalan ya sebenarnya. Kita belum lihat belum nemu aja sih. Ntar kalau misalnya udah nemu juga tiba-tiba udah Liga bermain. Maksudnya lu kita pernah lihat Pep memaksimalkan seorang Johnson di sana gitu yang ternyata juga bisa untuk ngalirin bola kan. Iya, biasanya kan abis tahun baru ya, biasanya City tuh ngegasnya tuh. Ya. Seriusnya belakangan tuh ya. Paling tidak 2 musim terakhir saya sudah merasakan begitu ya. Tapi kalau Rodri absen akhir musim ya udah. Akhir musim. Jadi kayaknya akan jadi pukulan keras dan bisa jadi di Januari ya, dia akan beli. Mungkin aja. Zubimendi. Nah, Nggak jadi itu ke dia. Liverpool, jadi ke Kita akan lihat City. nih kira-kira bos-bos City bakal gimana. Kalau bos-bosnya MU kemarin kan udah nonton bareng tuh. Ya kan? Ada Fergie juga di situ. Nontonnya away loh, ke Birmingham loh, ya kan? Nonton tapi ternyata Silapat. tadi kan lu bilang kan soal clean sheet. Nah, MU bisa clean sheet nih. Onana clean sheet paling banyak kiper di Premier League. Lo lihat tuh nomor 1. Gila. Nomor 1 paling Kalau 2 kali 0-0 musim ini. 2 kali kan? Lawan Brentford ya. Total 3 kali dia 3 clean sheet kalau nggak salah. 3 atau Goks. Yang Tiga penalti clean sheet. Southampton. Iya nendang bola Southampton tapi emang nggak bisa menang aja. Jadi kemarin kebantu sama Apa? center back terbaik Johnny Johnny Evans. Kita tuh Gila, mainnya bagus banget Yang loh. ada nge-tweet ya Bagus dia sih, ya. bagus. Man of the match kan ya? Mazraoui tuh. Berbatov sampai ngomong, ini harusnya semua pemain MU tuh harus malu, tau gak? Malu. Karena gue 2 hari yang lalu bilang Johnny ini Evans, jangan-jangan ntar yang fit yang mainnya bener cuma Johnny Evans sama Maguire nih. Dan iya bener dan gue bukannya apa ya, maksudnya gini, Evans tuh kalau main one off satu nggak bisa per week dia main karena udah 35-36 juga lu nggak bisa mengharapkan dia. Dia ketika gue diingetin sama Fajar Yerusalem, dia bilang bang tapi kan pas lawan Liverpool back Evans juga bisa menang. Oh iya juga, maksudnya Evans tuh nggak bisa lu paksa main setiap pekan main terus udah tua kayak waktu. Kalau nggak penaltinya ke atas lagi. Nah kayak waktu United mainin Ryan Giggs itu pas udah uzur kan lu main jelas 2 minggu sekali. Tapi kalau ngeliat kemarin dia ada perbaikan di sisi pertahanan di babak kedua khususnya. Babak pertama kan sebenarnya itu udah kayak babak pertama menyenangkan melihat pertandingan. Wah serang-serangannya ngacak banget dah. Itu Mazraoui bukan sih? Ya, apa? Mazraoui itu Apa? Cedera. cedera. Katanya cedera. Tapi kayak tapi juga ya itu kan 2 minggu juga kan. Ya, Tapi gue tuh gak liat babak pertama soalnya final IBL cuy, seru banget PJSM game 3. Sampai semenit beda 1 poin doang. karena memang Semenit apa di terakhir. babak pertama gue yakin itu sebenarnya Aston Villa bisa menyetak gol ya. United tuh kayak cuma nunggu. Nah itu kenapa yuk? Maksudnya mentoknya karena bagus solidnya pertahanan atau apa? Di babak pertama ya kita ngomongin ya. Johnny Evans sama Harry Maguire berapa kali stop ball di mana itu udah banyak banget posisi yang ketika para pemain Aston Villa counter attack nyisain cuma ada 3 lah Mazraoui, Maguire sama Johnny Evans. Stopnya either di Evans atau di Maguire. Goks. Jadi kayak beneran lu kalau ngelihat oh ini pertahanannya bener emang harusnya seperti ini dan emang ya kemarin banyak momen yang sebenarnya udah sangat MU sekali ya. Jadi ketika satu pemain kehilangan bola ada contoh di mana Garnacho di babak kedua itu ketinggal bola kerebut, dia lagi mau dribble, lagi nyerang nih, dribble set direbut, Aston Villa bisa sampai masuk kotak penalti dong. Itu kan kayak untung lu gak gol. Maksud gue itu yang Dalot ngeblok bukan sih atau enggak, bukan itu ada lagi. Jadi yang akhirnya corner dan itu jadi kelihatannya kayak emang nih permasalahannya lu ketika bola lu kerebut, lu tuh gak ada pemain yang bisa untuk stop ball. Nakal lah untuk stop ball seperti apa gitu. Karena 2 pemain tengah lu tuh udah kartu kuning, Mainu sama Erikson udah kartu kuning dari babak pertama. Jadi emang agak riskan tapi menurut gua hasil 0-0 ada satu momen yang harusnya United bisa mencuri kesempatan menit lah. akhir tuh Garnacho dari sisi kanan Bruno udah lari kencang banget tapi Garnacho kayak ngeliat passingnya ntar dulu jadi potong anjing. Elah. Garnacho lagi lari dari kanan terus ditutup sama Etiquette. Maksudnya crossingnya sangat datar sekali di mana
lu tidak mengharapkan itu terjadi, harusnya lu bisa lebih long lagi dong. Iya tuh udah teknik aja sih, gue nggak tahu apakah gue agak kaget ngelihat bukan amat di sana karena Garnacho udah kecapean juga babak kedua. Rashford udah makin gak jelas lagi, udah tiba-tiba terakhir kartu kuning, nekel orang berapa menit tarik keluar Dia keluar. anjing udah gak jelas banget. Maksud gue Itu diprotes kan ya? apa? Diprotes kan Dia ya? protes. Harusnya Dia bisa protes. kartu merah. tuh. Terus juga itu yang Erikson juga nggak nyenggol apa juga kartu merah. Jadi maksudnya ada banyak lah kalau misalnya ngeliat perkembangan ya pertahanannya bagus. Tapi kan ini United ya setiap minggu bisa bagus. Minggu depan kayak tai. Untungnya 2 minggu berhenti nih kita nih untuk drama-drama ini. Jadi mau satu minggu berhenti karena 2 minggu akhir kan udah main lagi. Jadi gue juga ajaib ketika ngelihat Ten Hag. Gue tuh dari awal Ten Hag apa ya, misalnya wawancara, lu ngeliat ya, lu kayak bener kata Benny McCarthy bilang Ten Hag ini genius banget ketika lu formasi strategi semuanya. Tapi passionnya tuh kayak gak ada. Iya, bukan yang motivator gitu Bukan katanya, motivator, kata maksudnya Ben gini. McCarthy. Pep Guardiola, Jurgen Klopp, Arteta, Enzo Maresca deh. Lu kan ngeliat dia kan beneran emosional. Misalnya lu ada ekspresi gini-gini. Gue gak ngeliat Ten Hag tuh bisa marah-marah tau gak. Maksudnya ketika ada video di mana para pemain lu bukan manggil lu bos atau Gaffer, manggil Eric aja udah menurut gue udah aneh gitu. Kan setiap pelatih baru, maksudnya gini, si Ole ini panggilnya Gaffer. Terus juga si Apalagi Fergie ya ibaratnya iya. gitu. Mourinho. Dari Fergie itu semua yang pelatih utama dipanggil bos atau nggak Gaffer. Ini Eric. Bahkan Wayne Rooney aja ketika Louis van Gaal ketahuan sakit dia manggilnya bos kan. Jadi maksud gue ada wibawa. Iya ada ini kenapa ya? Menurut gua kata Benny McCarthy mungkin benar apa yang dikatakan Benny McCarthy. Lu nggak ada passion untuk kayak lu kayak wah nih lu lebih kelihatan lebih emosi atau apa karena lu kan juga ngomong kan di grup kan. Hasil wawancaranya apaan sih nih orang, gue juga kayak sebagai fans lu gak pernah ngomarain pemain lu ya, lu pemain lu goblok lagi gitu, lu kayak enggak kita good kita oke. Ya tapi itu wawancara yang banyak di repost di mana-mana gitu ya. Iya, Itu iya, cukup Kayak ini juga Dex, ya, didikte kayak sama wawancaranya. mungkin itu Dikritik kan sama yang wartawan. maksud gue apakah itu salah satu dari kita kalau bisa ada kesempatan nanya ke Erik Ten Hag gitu, misalnya Tio depan Erik Ten Hag bakal nanya gitu misalnya yang salah lu Iya, atau iya. Gini. pemain. Kita baru bahas di sini loh Nih, berapa sesimpel gini, lu di kantor, anak buah lu melakukan kesalahan berkali-kali, sesabar-sabarnya lu masa lu gak mau marah sih? Kayak anjing lo ya, goblok berkali-kali gitu. Sebenarnya kalau soal umur bahkan misalnya Hurstler gitu di Brighton, dia pasti ngomong sesuatu tuh sehingga di babak kedua waktu lawan Iyalah, Spurs pasti. bisa ada comeback gitu. Karena itu kan sebenarnya yang fire itu yang mana nih? Iya, Di misalnya tengah nggak ada. Fergie pernah maki-maki Jordan Evans di San Siro lawan AC Milan. Diteriakin, ngentot lu anjing lu gitu-gitu. Tapi maksudnya iya berak, mencret lu semua. Tapi maksud gue itu yang gak ada. Maksudnya gue tidak melihat si Benny McCarthy juga bilang, maksudnya Ten Hag tuh tipe yang udah nih strategi udah benar udah ada, lo lempar ke pemainnya, tinggal pemainnya eksekusinya seperti apa. Soalnya pemain MU gak bisa gitu ya. Dan ternyata itu yang kita bahas berkali-kali sama Rossi sama kita semua kan, nih kayak ini pemain dikasih ini Ten Hag nggak ngasih tahu untuk melakukan sesuatu atau apa. Jadi ternyata emang ya lu bergantung sama pemain, dan ketika pemain itu nggak bisa menjalankan skema lu, ya mentok. Ya sudah kalau nggak kalah imbang, ya kalaupun menang ya udah alhamdulillah. Ujung-ujungnya pressconnya mantap ya kan, bahwa ya kan kita dapat trofi ini, trofi kita kedua terbanyak setelah City. Berak anjing nggak gitu. Gue kecewa sih sama jawaban Ten Hag. Iya kan? Kecewa juga sih gue. Gue sebagai Kayaknya fansnya apa? kayak apaan sih? Nggak, soalnya nanya kan langsung tajam nih. Itu kan Tajam, pertanyaan ke to box the to box point, kan. Dan to the point aja Kayak jawabannya. jadi ini pemain lu atau cara Cara ngelatih lu, ngelatih itu lu. ibaratnya kan. Itu pertanyaan kita di sini banget tuh. Iya, Yang kan belum dia terpecahkan sampai juga. gue bukan yang gak respect sama lo, terima kasih atas trofinya. Cuma lo Respect, kalau ya. ingat lawan City emang lo main bagus, tapi sebelum itu lawan Coventry kan mainnya Hampir kalah. buruk. Hampir kalah, iya. Tapi dia bilang tapi trofi, tapi kita tim Manchester terbaik kayak gitu-gitulah kayak Enggak itu. kayak Gitu gitu ya. jawabannya bener. Ya, maksudnya lu sebagai Nggak kena mental bos ada wibawa dong. Maksudnya lu kayak wah lu Bahkan di marah-marah. presscon ya. Bahkan di presscon Bahkan di presscon kayak butuh gitu. wibawa. Nah, dari apa namanya isinya gue nggak suka, cuman cara menyampaikannya gue ngerti sih, kayak ini orang sebenarnya cool gitu, orang sebenarnya bisa ngendaliin emosi dia gitu. Oh. Cuman isinya aja yang gue Karena suka. itu sangat ofensif sebenarnya ya pertanyaan itu ya. Ya kita akan lihat kayak gimana. Tapi ini imbang lawan Aston Villa. Aston Villa-nya Emery di Villa Park gitu, apakah ini terhitung sebagai Menang hasil gitu. bagus? Well, kalau lihat Man United sebelumnya Karena kan banyak orang kira kalah juga nih. 3-3 lawan Porto kan, di orang netral bilang itu pertandingan paling seru kan Man United musim ini. Nah, Dua-dua tiga-tiga. Tiga-tiga. 3-3. Di weekend ya 0-0 tuh dibilang orang-orang pertandingan paling boring Man United di musim ini. Maksudnya inkonsistensi itu terjadi emang. Apalagi lo kalau ngeliat juga, gue juga bisa sama-sama melihat imbang tuh ya. keputusan Ten Hag mainin Johnny Evans sama Harry Maguire juga sebenarnya keputusan bukan taktikal kan.
Emang dia Profesional aja. taktikal justru, bukan karena cedera, bukan karena apa. Yang cedera tuh sebenarnya Harry Maguire di babak kedua, tapi gantinya sama The Ligt. De Ligt, bukan Lisandro. Padahal Harry Maguire itu mainnya di center back kiri. Jadi yang maksudnya ya sebenarnya ya secara taktik tuh Ten Hag tuh udah ngerti yang di sebelah situ tuh bukan back kaki kiri, back kaki kanan aja gitu. Ya. Jadi gua nggak ngerasa Ten Hag tuh punya banyak opsi sih. Kalau lihat dari pertandingannya bagus jelek Dan pemainnya juga ada dibongkar juga tetap gak konsisten. Jadi gue gak ngerti masalahnya Dan yang di mana. paling ngenes tuh ketika wawancara Paul Scholes itu dibilang kan, si John Evans diwawancara kan, oke ya ini kita bermain seperti ini, ya ini kita mau gak mau seperti ini, mentalnya tuh bukan mental juara. Paul Scholes cuma bilang ya lu harusnya gak ngomong kayak gitu sih karena lu main United gitu. Tapi kata Paul Scholes ya, tapi ya kita sadar United posisinya bukan di situ ya, makanya United ada di posisi 14. Jadi kayak anjing iya juga 14 sih kan. anjing. By the way, asistennya siapa? Siapa? Iya sih itu yang bekas Itu ya. motivator juga bukan? Enggak, maksudnya Ten Hag kan sebenarnya kan Tipenya. Ten Hag itu kan sebenarnya Motivator. tugas keduanya maksudnya orang kedua di Man United setelah Ten Hag tuh dia katanya. Nah, Bukan Destroy, bukan siapa-siapa. kemarin malah ada momen dia debat kusir sama Nistelrooy kan. Jadi gue nggak tahu apakah bahasa Inggrisnya kurang bagus. Ini balik lagi language barrier dong. Maksudnya bahasa Inggrisnya kurang bagus atau apa. Ten Hag itu sebenarnya bahasa Inggrisnya kurang gue ngeliatnya kayak kok lu kayak kaku ngomongnya ya dibandingin si Arne Slot tuh lebih enak gitu didengar dia ketika dia ngomong ya. Si Ten Hag tuh kayak gitu loh kayak Iya. gimana Bahkan sih? dia jadi steward kan. Jadi steward, ya. Ada foto jadi Ada steward tuh fotonya. ya. Di samping tuh kan Udah pasti capek, susah menang. mirip banget lagi Breaking stewardnya. Bad. Tapi kita geser deh ya ke liga yang sudah ada lagi tayangannya luar biasa. Terima kasih video. Kita akhirnya bisa nonton Serie A. Akhirnya. Jadi akan siaran seri pagi-pagi buta nih. Amin. Dan ada langsung disuguhkan pertandingan juga ya tadi dini hari sih sebenarnya ya. Ada tepisan 2 penalti dari yang ada kaitannya sama MU juga sebenarnya. David De Gea menepis 2 tendangan penalti dan sebenarnya sebelumnya juga Mike Mignon ya menggagalkan Moise Kean Fiorentina. kali di depan Luciano Spalletti. Luciano Spalletti. Gitu ya ditonton sama Spalletti, sedangkan De Gea tuh nge-save Theo Hernandez dan juga Tammy Abraham. Ini masing-masing di babak pertama dan babak kedua gitu. Tammy Abraham di AC Milan sekarang. AC Milan. Udah dari 2 musim. Dari Roma Tukeran kan? sama ini siapa sih? Tukeran bukan sih? Atau apa ya? Gue lupa deh. tapi- Bukan tukeran si Lukaku kan ke Lukaku. Roma, Iya. si Tammy Abraham Tapi yang menarik dari tweet De Gea sih, started in Spain, made in Manchester, loving it at Italy. Kayak it at anjing dia Italy. tetap bilang made in Manchester ya. Tapi kalau lo lihat emang sih shop yang bagus. Jarang-jarang dia Jarang, nepis penalti. jarang Banget. ya. Itu sesuatu yang kita sebagai fans MU kita rindukan ketika final Piala Eropa Villarreal, Europa melawan Villarreal yang Unai Emery. Lu kenapa nggak ngetepi satu bang juara, kita itu juara di tangan oleh Gunnar nendang Solskjaer. juga nggak gol. Nendang juga gol. Tapi kalau lo lihat pas Banyak tuh ya penalti banyak tuh iya, final tuh. Sampai jam berapa sampai itu? akhir 11, bang. 10. Tapi kalau lo Sampai ngeliat, azan tuh kayaknya. gue ngeliat ini De Gea emang shot stopper bagus, nggak bisa dipungkiri dia menyelamatkan United bertahun-tahun. Fiorentina beruntung punya dia di mana Itali banyak tim yang gak bermain build up dari kayak United kan, kayak Iya, Premier League. benar-benar. Iya. Tapi kalau lo lihat, nih gue langsung ngeliat passing akurasi 41%. Tetap aja ya, nggak Tetap berkembang aja, ya. maksud gue emang dia bukan keahliannya bukan di situ, nggak bisa disalahkan Iya, juga. iya. Keahliannya bukan di situ, dia mencoba untuk bisa sejaman Erik Tanah musim pertama pun juga. Ya works, tapi kan ada beberapa blunder yang akhirnya cost United kekalahan kan, dan gugur di Piala Eropa juga. Iya dan kalau dari pertandingannya sebenarnya ini Theo tuh sebenarnya selain sebelum gagal ya dia sempat ngasih assist juga ya. Theo, ke siapa? Pulisic. Pulisic. Kemarin Menit 60 ya. iya udah Tapi ada dibilang- protes tuh dari si Fonseca tuh protes sebenarnya. Kan itu kan 2 penalti gagal tuh si Theo sama si Temi ya. Iya. Theo kan babak pertama, Temi babak kedua kan. Nah, si Fonseca tuh sebenarnya gua nggak tahu dia protes yang si Temi atau yang Theo. Tapi pokoknya dia tuh kesel. Kok yang ngambil bukan Pulisic gitu loh. Kenapa padahal kita udah sepakat semuanya pokoknya penalti taker Pulisic gitu loh. Tapi yang ngambil malah Theo sama Tammy Abraham. Fonseca tuh protes gitu. Jadi kayak ya tau lah. Ya namanya juga namanya. Ternyata di AC Milan tuh ada problem si Fonseca tuh nggak bisa ngambil kamar ganti. Oh, anjir, masih. Itu Itu penting banget disebarin sama siapa? Sama siapa wawancaranya di Canio ya? Di Canio. Ya enggak di Kanio komentar Di juga. Canio komentar. Di counter komentar juga. Cuma keadaan itu sebenarnya sama kayak waktu Milan lawan Lazio. Jadi waktu itu tuh si Theo sama Leao dibilangnya Dipanggil. Theo. Ya ini Malik Thiaw. mereka turun dimainin babak kedua terus dipanggil buat cooling break. Terus mereka nggak datang.
Anjay. Jadi mereka stay di situ. Nggak datang. Terus Kayak kan nggak dihormatin gitu. iya nggak dihormat. Maksudnya kan dia kayak lu kok, maksudnya pada protes juga gitu. Bahkan KPLO bilang kayak mereka kanak-kanakan banget, maksudnya enggak. Nah terus pas ditanya, gue lupa yang ngomong Theo atau Leo ya. Pas ditanya lu kenapa nggak maksudnya bantuin teman-teman lo gitu. Gue lupa salah satu dari mereka bilang ya kami kan baru masuk. Gue kan baru masuk ya, kami nggak butuh cooling Tapi break. harusnya gak gitu juga. Ya itu Iya. soal respect itu. Nah makanya di Respect, Kanye juga bilang kayak ya bahkan ibaratnya kalau lu main fun football aja kata dia. Kalau lu ada teman lu yang butuh lu Ya, lu nggak bisa duduk dengan perut buncit lu itu. Iya. Ya lu tetap harus bantuin juga. Nah kayak gitu. Ini kan udah menggambarkan ya ada dibilang saga cooling break gitu. Ibaratnya Segah kulit mereka. Theo sama Leo kan mau gimana pun ketika Milan terakhir waktu itu juara, ini punya peran penting gitu kan. Betul, Nah ketika betul. dua pemain yang menjadi andalan Milan juga di era pelatih sebelumnya gitu ya. Heeh. Ini nggak bisa ditaklukkan gitu ibaratnya. Dan ya gua rasa susah sih. Susah kalau kayak gini AC Milan mau berkembang sih. Iya benar. Ya mundur lagi dong. Maksudnya saya bilang kan beberapa tahun terakhir udah menjadi salah satu juara waktu itu. Terus ya salah satu pengincar Scudetto setiap reguler lah ya. Tapi kalau Iya. misalnya kayak gini kan ya gimana fans AC Milan? Ya Iya, gue liatin makanya. sih, maksudnya kalau ganti pelatih tuh susah lagi. Riskan. Ya kalau kayak gini mau nggak mau harus nge-gain respect dari pemain-pemainnya sih. Fonseca kayak gue nggak tahu lah. Ya tapi Caranya emang maksudnya berat gimana? kalau misalnya menggantikan juga posisi misalnya Pioli Leo, gitu iya. ya. Atau maksudnya yang emang udah bawa trofi juga. Bahkan kasarnya bisa megang Ibra itu juga nggak gampang loh ibaratnya kan. Terus sekarang ya mungkin muda dan lain sebagainya. Jadi mereka ngerasa Ya tapi maksudnya dengan kelakuan kayak gitu sih harusnya tapi tetap nggak benar nggak sih. bener gitu. sih lo itu Tapi kalau udah- ada pemain kayak gitu di tim lo berarti kan manajemen lo Iya, nih. iya, iya. Manajemen lo kasarnya yang either masalah. lu drop dia di match selanjutnya atau dia main dari bench lo maksudnya Iya. lo masih ada satu momen di mana lo ngasih statement nih ke pemain Iya. lo jangan macam sama gua ini yang ini balik ke KM ya ditambah Ten Hag nama Sancho Ten Hag Sancho Ten Hag Ronaldo kan walaupun jadi bulu-buluan orang sekarang kan Sancho bagus. Iya. Sancho mas berak. Terus pokoknya intinya ya misalnya lu masih ada satu statement di mana lu kayak anjing pelatih gue galak. Misalnya kayak lu lagi guru olahraga deh. Lu pas sekolah lu punya guru yang kelemar-kelemar sampai akhirnya tiba-tiba digalak langsung kayak oke siap Bu, Itu mesti gitu kan. mesti ada komunikasi dua arah sih. Soalnya kalau Nggak bukan bisa problem kayak bahasa sih ini, emang bener problem Iya. manajemen doang. Soalnya menurut gua. takutnya kalau misalnya emang di drop next match gitu tapi tanpa alasan atau apa sih Fonseca juga nggak ngomong sama Fonseca nggak ngomong sama Leo sama Theo sama Theo lagi bisa jadi malah jadi makin panas lo panas, ganti ya. gitu jadi kan emang harus ngomong baik-baik gitu Dan mau kan, gimana Bung. pun kondisinya memang ini pemain yang dibutuhin gitu Iya. ya. Maksudnya gini, Iya. emang Theo misalnya sloppy kemarin juga terlalu lambat lah Lambat bisa ya. dibilang ya dibanding sama winger-winger sama striker Fiorentina gitu. Bahkan yang cetak gol kan si Adli yang dulu main di Milan ya kalau nggak salah. Iya. Nasir Nah, Adli. tapi kan mau gimana pun dibutuhkan gitu. Nah, Iyalah. Theo gagal penalti aja, dia ngasih asis loh ke Pulisic. Maksudnya tetap secara peran walaupun dia banyak apa namanya overlap juga gitu. Tadi Tapi penalti pun harusnya Pulisic. apa? Iya, Ya Harusnya iya yang iya. ngasih, yang ambil itu nggak dihormatin. Ada tapi, pemberontakan tapi menurut itu. gua nggak apa-apa sih ribut gue butuh Theo soalnya Madrid Kalau Madrid. Madrid. Ya. Harap bukan lagi yang ngarep tim berantem aja. balik lagi bro Theo bro Parah. Kayak kemarin banyak banget orang DM gue berapa hari lalu. Itu Rudiger bilang apa Madrid Saliba. butuh Saliba. Jadi oh iya bener. Ya Bro, iya, gue kalau Madrid back nawar. Madrid aja udah tahu kan Kalau Madrid nawar gue Saliba. takut jujur. Saliba. Karena siapa yang bilang pernah kan susah banget tolak Madrid kalau Madrid Ya level biasanya lu. kan kalau ada kontrak tuh ada klausul Real Madrid Barcelona biasanya. Oh, Kalau iya, ditawar iya. dua klub itu harus bicara pokoknya. Tapi Jangan gue nolak. agak melenceng dikit. Gue inget kalau ngomongin Madrid itu tahun 2013-14 ternyata Gareth Bale ketika disuruh foto sama FIFA buat Oh, iya, covernya iya, tahu. itu si karyawan ex karyawannya Cuboy, itu Cuboy. bilang dia Si bilang Cuboy, kayak iya. ini Gareth Bale tuh dulu pas mau difoto dia minta bikin 2 MU sama Real Madrid buat cover FIFA-nya buat cover FIFA-nya dan ini dikonfirmasi lagi. Misalnya mulanya adalah mereka Gareth- belum tahu dia pindah kemana. Nah mulanya Iya. awalnya gara-gara Patrice Evra tuh ngomong di salah satu podcast atau apa. Dia bilang gini, saat itu United butuh 200 juta. Ronaldo udah siap untuk balik lagi Iya, ke United. Gareth Bale juga siap. Itu salah satu alasan akhirnya kenapa Ferguson memilih mundur. Lu bayangin kalau itu kejadian. UCL kanan kiri. UCL maksudnya Best of the Jadi best. dua-duanya? bro. Jadi gini, Dua-duanya. Oh, Bale masuk MU? Iya, jadi tuh Evra dua-duanya. tuh ngomong, sebenarnya tuh MU udah nyiapin MU tuh udah mau 200 nyiapin 200 juta nih. Kagak gak nyiapin. Bukan Dia- nyiapin maksudnya Dia si MU-nya tuh si Ronaldo udah secara verbal melalui agennya ke Ferguson bilang, gue mau balik ke United. 100 juta. Kan sebenarnya lu dengan duit Ronaldo itu lu bisa balik beli lagi dong ya kan. Terus Gareth Bale juga mau.
Nah, tapi ternyata MU-nya belit, nggak mau. Nah, kayaknya itu awal dari si kekisruhan manajemen United yang kita lihat sampai sekarang. Oke. Ferguson pensiun habis itu udah. Oke. Iya, Ini- jadi si siapa si karyawan yang mantan karyawannya itu si Cuboy itu dia Bilang, emang Dia suka orang- buka kartu FIFA itu kan? dia setahu gue dia juga konten kreator YouTuber Dia juga, YouTuber seinget ya, gua. buka-buka food gitu loh. Dia tuh kayak, bilang, "Wah," gitu, dia kan ya. mantan ini kan mantan tim EA gitu kan, terus dia bilang, iya makanya tadi disiapin 2 soalnya masih nunggu nih, gue masih nunggu konfirmasi nih dari MU atau ini, tapi akhirnya ke Madrid. Makanya waktu cover Madrid itu tuh sebenarnya mukanya Gareth Bale tuh agak aneh, itu bukan dia waktu di Madrid, tapi Di bukan Spurs, itu iya. di Spurs. Ini info yang cukup baik ya, tapi ntar diprotes gila balik lagi ke MU. Kita ini 2013-14 anjir. Ini menarik nih, ini buat best bit, ini menarik. Iya, Ini betul, betul. 2013-14 udah lama, udah nggak kejadian Iya, juga. iya, Pemain iya. satu udah Oke. pensiun, satu di Arab Saudi. Tapi kalau itu kejadian, bah! Gila. Oke, kita balik ke Serie A ya. Kita mau bahas Serie A kan. Dan tadi gue bilang Theo mainnya kurang dan Gila, Tomori dan si siapa Emerson Royal juga sebenarnya lagi banyak salah passing dan juga bahkan Tomori itu gue rasa ketika De Gea ngasih long ball hal yang diharapkan terjadi di MU juga. Aduh, di MU juga itu dia shaky lah ketika mesti duel sama ini Fiorentina, jadi emang susah. Saya Nah, nggak- kalau kita Tomori- geser ke rekan sekuatannya Inter Inter lawan menang Torino ya. 3-2. Susah dibobol tapi 3 game terakhir kebobolan 6. Ini si Nah, ini- Turam ini golin ya kalau nggak salah. Ya di UCL susah golin, susah dijebol. Tapi di Serie A ini lagi Enam ya? cukup struggle juga ya. Proper dong. Tapi mungkin selama menang menurut gua Nah. Liga nggak apa-apa ada hasil-hasil yang lo jelek gitu loh. Dia cerminan permainan agresif Simone Inzaghi sih menurut Hmm. gue. Inter ini ya selama menang ya nggak masalah. Iya iya iya. Cuman kan lo kalau liga itu kan lo ntar lihat ini kan, lihat apa plus minus apa agregat kan. Iya. Ya asal jangan sampai terlena aja di situ. Iya. Itu dia ya. Dan kalau tadi misalnya ngomong tim-tim yang juga berlaga di Eropa pasti ada faktor kelelahan juga gitu ya. Milan katanya lelah gitu, Masih exhausted. 0 poin di Rotation UCL, juga nah. minim gitu kan. Makanya tadi khawatir kalau pemain yang troublemaker juga rotasinya agak ragu nih Fonseca untuk ngelakuin itu. Nah kalau Juve dominan, unggul dan akhirnya harus Seri imbang sama lawan Cagliari. Cagliari di mana dua-duanya golnya dari penalti Iya, dan di menit akhir tuh Cagliari. di menit akhir juga, dan ini adalah 2 game terakhir Juventus di mana ada kartu merah di pertandingan Kartu merah. ini. Iya. Karena lawan Leipzig tuh kiper ya. Kipernya, Si kipernya. siapa namanya? Lupa Di lagi. Gregorio. Di Di Gregorio menit 59 kartu merah. Kalau sekarang adalah Conceição. Conceição di menit 89. Setelah penalti. Ya setelah penalti 1 menit setelah penalti, walaupun dipertanyakan ya, keputusan wasitnya dipertanyakan lah gitu. Tapi yang juga sama adalah penalti dari lawan Juve, yaitu untuk Cagliari. Leipzig, untuk Sesko ya kalau nggak salah. Dan juga untuk ini si Marin yang di Cagliari itu gara-gara Douglas Luiz. Nggak Iya, belajar. Dia sama-sama Tapi masuk sebagai pemain cadangan dan sama-sama bikin penalti penalti. untuk Kebanyakan gaya dari awal pindah sih. bukan gaya bilangnya. malah lebih rame kelakuan dia sama pacarnya. Yang pacarnya Iya. protes Di kok ini Juventus juga kan? kok lebih banyak gaji suami gua sih dibandingin pasangan gua dibandingin gua. Nggak mau komen. Iya. Iya. Bola mahal-mahal. Iya, Bayar. dan juga sebenarnya Juve tuh di Serie A belum jebol kan. Tapi biasanya kan kalau era Allegri belum jebol itu menang 1-0, 0-0, 1-0 gitu. Nah, kalau sekarang kan udah mulai 3-0 3-0 gitu loh. Jadi Juventini juga udah mulai Apalagi ini yang- dia Thiago Motabol nih yang bukan passing trapesium gitu kan. Tapi sekarang jebol akhirnya pun dari penalti. Dari penalti dan dan gue rasa juga ada masalah dari segi cedera ya, karena Bremer cedera. Oh, dipanjang lagi sama dia. Nico Gonzalez ya. Bremer tuh 6 bulan, terus Nico Gonzalez kalau nggak salah 6 minggu. Ya, terus si siapa namanya? Vlahovic juga pas kelar abis main dia ngepost gitu loh, ngepost foto dia yang megang jersey Bremer gitu. Itu kayaknya ya, Buat karena Tapi cedera. Bremer parah sih. Itu Ya, lawan parah Leipzig sih. ya? Heeh. itu ACL tuh kelelahan kayaknya. juga sih. Ya kalau 6 bulan sih lama ya maksudnya. 6 bulan sih lu udah pasti nggak didaftarin untuk next squad Kalau lolos selanjutnya. ya, gitu. kalau lolos ya. Dan sebenarnya Cagliari cuma 26% possession dan udah dibilang dari sama Mota dari presscon bahwa ini bakal kesulitan kita karena dia pasti sit deep, low block, Iya, pasti. mainnya counter, dan itu berhasil akhirnya. Maksudnya peluang minim tapi sekalinya peluang terus dapat penalti imbang ya Penalti. udah gitu. Iya, udah, iya. Dan itu juga laga yang diwarnai ketika golnya siapa namanya? Cagliari. Kan ada Yerimina. Anjir gue baru tahu Iya, Yerimina di Cagliari. Cagliari, Terus dia kayak gestur ngeledek fans Juve.
Oh iya. Gara-gara dia nggak suka sama perlakuannya Juve ke Cuadrado. Kan dia bestie nih. Bestie, Oh, Colombia. Colombia Bon. Colombia Bon. Iya, terus kan siapa namanya? Cuadrado akhirnya ke Inter kan free agent. Terus abis itu sekarang Atalanta kalau nggak salah. Itu jadi gara-gara itu dan ya tapi menurut gue sih ya masih belum kalah juga sih, aman aja. Aman ya. aja. Cekat 4 sekarang Menarik, Juventus. Bon. Tiga peringkat di tiga. bawahnya Inter. Ya tapi kan maksudnya tadinya clean sheet terus sekarang kepleset dikit ya, maksudnya masih seru lah. Biasanya kan kalau misalnya tim-tim Italia ya papan atas ya, entah Inter, entah Milan, entah Juve gitu ya, kemarin keplesetnya itu kan bukan karena kalah dari satu sama lain aja, tapi kalah sama Sassuolo lah. Ya, Nah ini kalau di musim eranya Allegri bisa aja dia Ya, Juve benar. kalah sama Kalah Cagliari Cagliari, at ya. least di game ini. kan saudara fans Juve ini sekarang udah seneng lah pelatihnya punya sistem kan. Iya. Punya sistem yang bagus ya kan, apalagi strikernya jadi free roam banget kayak Xerxes waktu di Bologna. Dan apalagi ditambah nih kabar baiknya, ya gue gak tahu nih kabar baik buat fans Juve atau enggak. Paul Pogba kembali. Oh iya. Oh iya, Paul Pogba bener. 4 tahun Itu offset jadi 18 Juventus bulan. nih bener-bener midfielder lumayan rich ya. Maksudnya kayak dia punya Thuram juga, Locatelli Coop Miners. Gue kebanyakan Spanyol kok Locatelli. Jason Villa. Coop Miners yang jadi kreatif, bisa jadi Paul Pogba Kemarin juga. tapi kemarin Coop nggak fit, Miners. dia digantiin di Iya, halftime. Ya capek lah abis main Leipzig Berarti kan. si Popo tuh bisa main kapan? 2025. Ya. Jadi jadi 18 Makanya dari kemarin 4 tuh tahun dia- jadi 18 bulan. Makanya kemarin dia tuh datang ke stadion, Tapi udah mulai latihan sama Juventus. Cuma nomor punggungnya udah Iya. dipakai sama Kenan Kenan Yildiz ya. Yildiz. Nomor 10 ya. Tapi Iya. maksudnya apakah Popo bisa balik lagi ke form? Karena Nah itu pertanyaannya. Kalau menurut karena gua, apa namanya ketika dia pindah ke United tuh sebenarnya banyak yang apa ya ini Evra lagi yang bilang nih Evra yang bilang waktu ketika dia pindah itu dia bilang sebenarnya saat itu si Pogba itu udah mau ke Madrid iya, tuh tapi gua pengen banget. Madrid ternyata nggak punya uang sebanyak United, betul. gajinya nggak sebanyak itu. Sekarang waktu si Mino Raiola kan, Iya, kan Raiola. anjir minta itu sih Indian. telepon United. Nah mereka melakukan itu sebenarnya kayak nampar Ferguson loh. Misalnya dia kan dilepas sama Ferguson karena nggak emang attitude-nya kan. Iya. Dan si Patrice udah bilang jangan ke United karena lu pasti berantakan karir lo. Akhirnya dia pindah ke United ya walaupun di sana awal 2-3 musim pertama oke, sampai akhirnya ya udah. Enggak, menurut lu tapi jelek banget gak di United? Nggak, dia- so-so lah gitu lah ya. Enggak, gue Malah bagus menurut lu? selalu bilang kalau dia lagi top performance-nya Oh, dan, itu ya. dan pelatih tahu cara mainnya, cara mainin dia itu bisa jadi berbahaya. Dan ketika waktu zamannya Ole Solskjaer kan dia itu kan jadi jenderal lini tengahnya. Karena lo range apa namanya akurasi Passing. long pass-nya itu pass-nya bagus banget. sih. Iya. Cuma memang kalau misalnya tadi balik lagi ke Juve ya, tadi kan juga emang ada rotasi nih lawan Cagliari kan, di mana mereka juga kemarin istilahnya habis-habisan lawan Leipzig juga, ada comeback tercipta juga. Betul, nih, betul. Nih kalau yang katanya kita nggak bahas nih, jadi pasti ada kelelahan karena jarak mainnya juga dan ada banyak terdampak juga lah, maksudnya pemain-pemain yang main di Eropa juga, maksudnya klubnya ya, pas di liganya ya kita lihat di Inggris banyak terjadi kayak gitu juga, kecapean gitu kan. Terus maksudnya Chelsea imbang, Arsenal susah banget menangnya gitu misalnya situ. MU Terus nggak MU nggak menang-menang. menang. Itu tanpa main di Eropa juga nggak menang kalau MU. Sama Juve juga gitu. Apalagi kemarin kan juga Yildiz Istirahatin, terus Kopenhagen Yildiz. juga diganti. Jadi maksud gua ya di momen-momen Allegri menurut gua ya, kalau ini musim lalu bisa aja kalah sama Cagliari, tapi satu poin walaupun menyebalkan dan Vlahovic buang peluang. Di akhir-akhir tuh ada buang peluang yang harusnya juga bisa menang dan dia bagus banget, dia seminggu 6 gol 5 gol kalau nggak salah. Iya, si Vlahovic ya. Seminggu 3 game loh. Gila emang lagi gacor banget sih. Emang lagi bagus. Agak nyesel juga nih. Ya waktu tapi Arsenal ini. masih panjang, maksudnya biasanya tim-tim Iya. Eropa nggak cuma di Italia, Inggris, itu semua di semua Eropa kan mereka nunggu international break kedua, di mana ini international break kedua akan terjadi dan setelah itu biasanya udah tuh gaspol terus tuh sampai akhirnya nanti kalau di Inggris kan nggak ada ya apa namanya break Natal ya, Natal cuma sebentar, tapi kalau di Italia, Jerman, Spanyol kan ada panjang, jadi itu pasti ngegas tuh semua udah sampai akhir musim karena udah ya udah lu persiapan lu nggak kepotong 2 minggu soal timnas dan lain-lain. November ada juga ya? Ada international break November. ya? Ada. Terakhir. International break tuh 3 Jadi kali. 2 lagi. Dua lagi ya, itu dia. Dan kalau di Italia tapi bukan Juve, justru malah kayaknya konsisten lah Napolinya Napoli. Antonio Conte. Yang tadi Antonio kita Conte bahas, di Napoli nih. McTominay. Scott McTominay gitu aja. Tapi gue tuh Conte tinggal belum di Milan ya? apaan? Inter udah Iya, kan? iya. Iya, benar. Inter Juve. Tapi kan dia gue tuh paling males ketika ini ya, maksudnya ya gue kenapa balik United lagi, maksudnya ketika pemain United pindah ke klub lain harus diberi wah nih berhasil nih. Chris Smalling juga berhasil di AS Roma waktu itu sampai akhirnya Ya, Tammy musim ini juga. pindah. Tammy Abraham sebenarnya mungkin banyak pemain yang di Inggris Italia bagus. karena mungkin intensitasnya dan juga sorotannya nggak sebesar Di Premier Inggris, League di mana lu nggak ada pressure gitu. Dan kalau ngelihat McTominay ya udah si Antonio Conte mainin dia sebagai destroyer,
Lu lihat posisinya tiba-tiba ada di kotak penalti tuh, di passing yang langsung nyetak gol. Malah gue ngeliat McTominay, gue tau bener kayaknya jadi kayak Thomas Müller, Raheem Deuter aja lu. Posisi lu sebenarnya Iya bisa ke depan. defense enggak, depan out of dibilang box to box juga enggak, tapi lu jadi membuka ruang yang lain. Gimana Dex lu ngeliat Napoli ini? Yang menarik dari DM Napoli mulai dari McTominay, Anguissa, Zambo, Lobotka, Zambo, Lobotka. Lobotka. itu kalau gue lihat statistiknya tuh duel udara maupun di darat ya. Di laut enggak. Itu 80%. 80% tuh maksudnya emang Conte tuh ngerti cara manfaatin pemainnya tuh kayak Iya, gimana. dari gitu. awal Conte Kalau- begitu kan Kalau sebenarnya. gol fisik ya lu main fisik aja di lini tengah gitu. Yang main teknik siapa? Ada Kvara di kiri, ada siapa sih di kanan gue lupa. Politano di Iya. kanan gitu. Terus juga kalau mereka lagi ke dalam si back sayap itu siapa namanya? De Siglio. Iya, Siglio, iya. ya. Sama Siglio. kanannya Di gue lupa Lorenzo, siapa. Oliveira. Di Lorenzo itu ya udah mereka yang naik. Gitu. Ngerokok cerutu. Itali juara. keren banget. Ketika Lukaku nggak bisa dapat ruang, ya seperti yang kemarin gue bilang, gue lihat perhatiin juga statistik tembakan jarak jauhnya Kvara sama Politano juga tinggi dan akurat juga gitu. Iya. Ya, senjata-senjata itu udah ada. Cuman sebelum ke Napoli, lanjut ke Napoli ya, balik lagi ke benang merah tadi. Gue kayaknya ngerti deh kenapa kita hari ini ngomongin De Gea, terus juga McTominay. Kayaknya pemain-pemain yang pindah dari Man United itu justru jadi bagus deh. Iya kan? Kalau Tapi lo sering perhatiin, digituin fans Arsenal Sering juga banget. Arsenal juga gitu. Arsenal gitu enggak, katanya. sebenarnya Karena emang beda aja maksud gue. Smith Rowe bagus katanya. Misalnya Iwobi, Ih, Fabregas. Oliver Giroud ini- nyetak gol ke final Piala Eropa. Iya, Gol maksudnya- Arsenal. Iya emang ekspektasi di bawah dong. Lu main di Fulham gitu. Ya udah apa-apa. ini kan benang merahnya udah tadi kan gue tawarkan kayak gitu. Tapi benang merah dari benang merah lagi ketahuan sih. Karena sorotan di Premier League itu gede dan Iya. sorotan di Man United itu gede. Ketika pemain Man United pindah ke liga lain, itu mereka Diomongin. ngerasain enteng dan diomongin. Jadi ketika bagus tuh diomongin tambah banyak yang ngomongin. Iya, Jesse iya. Lingard nyetak gol di Liga Korea kemarin. Iya. Nah. Iya, Liga Lingard Korea. golin kemarin. Golnya bagus lagi. Main Liga Korea ngapain sih anjir? Gue pernah bawain Lingard. Oh ya balik lagi ke Conte ya. sama Tadi kan kita udah ngomongin juga Conte mainnya 3 back kan. Dulu kan Asnawi di Korea support kan. Iya benar juga. Iya kan Asnawi kan? Asnawi itu Arhan ya? Thailand FC Port sekarang. Enggak, Karena sebelumnya- Asnawi sebelumnya Oh, sebelumnya, Sun iya. Greeners, Kan, Sun Greeners. K2. Iya iya, cuma maksud gue ngapain lo ke Liga Korea di si Lingard? Ya, nggak apa-apa kan nggak ada Buat tim ngisi yang mau waktu, bang. gitu. Kasihan itu dia. Gimana konten itu? Ya dia tuh mainnya kan sistemnya tiga back gitu. Terus juga ngepres dari awal. Sama kalau lihat lo perhatiin permainan Napoli karena udah di-sharein juga, terima kasih video meskipun bayar 15.000 lagi. Itu Tapi kan tuh dapat F1. dapat F1, Iya. betul. F1 yang ada di keyboard itu F1 ya. Nah berak. Ada di Itu keyboard kan F1, F1, F2, F2, F3. Alt F4 tuh buat delete. F4 dari Taiwan. Iya. Lo kalau lihat permainan Tomingse. Napoli buat dari belakang sampai depan. Ini dipotong mulu woy. Ini ngomong dari tadi nih. Ntar komen dia bilang dipotong mulu di podcast. Sekali-sekali. Ayo, gue juga, Biar gue ya juga. biasanya dia kan Dex jokes mulu. Iya bener sih, bener sih. Itu rasanya dipotong. Besok saya bawa gunting di sini. Kenapa? Kan mau Anjing. Tot kan Itu ya, itu alasan kenapa kita Ya potong. udah Napoli. Napoli kan juga waktu bahkan sebelum era Conte bahkan tengahnya juga masih ini underrated nih menurut gua. Iya, ini Karena oke, orang tuh ke Farah mau Osimhen, padahal kita tahu Lobotka, kita tahu Zielinski gitu, Iya, bagus banget. Zelensky udah dijual tapi ya. Iya, Udah maksudnya waktu juara waktu itu underrated loh tengahnya Napoli itu sebenarnya. Cuman Sama beda sih. Anguissa. Dulu sebelum sama Conte sementara sekarang sama Conte lo kalau lihat Napoli dari kan build up dari belakang ke depan. Itu nggak nyampe 3 operan. Mereka bisa sampai depan gitu. Itu bukan Jadi passing akurasi yang bagus atau Passing pergerakannya mereka. Emang to the point Dua-duanya. aja. Itu yang dimauin sama Antonio Conte. Kayak lu ngapain main tiki taka muter-muter to the point, tek 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 gol gitu. Itu namanya progresif. Ada long pass juga berarti. Iya, progresif bukan Mungkin apa itu namanya? sebabnya dia butuh Lukaku kali ya buat pemantul juga kali ya. Dan itu. Makanya dia tuh tahu pemain-pemain yang dibutuhkan kayak gimana dan dia bisa Berarti beli. harus finisher tuh. Iya. Terus dimanfaatin dengan baik. Makanya pemain yang gak dia suka kayak Zielinski ya udah ditendang aja. Napoli siapa striker? Gue lupa 2 pemain Lukaku. barunya siapa? Lukaku. Oh iya sekarang. Lukaku ya. Dia tuh punya Gilmore, David Neres, Billy Gilmore 14 Spinazzola. juta. Spinazzola. Gila lu. Gue lupa Spinazzola. deh, 2 pemain baru yang Spinazzola didatangin bagus sebelum lah. Conte datang Suka tuh. gue Spinazzola. Ya udah Raspadori. musim ini dipinjemin. Gue lupa 2 pemain. Gue lupa deh. Tapi kan by the way, ini kan Napoli lawan Como ya. Kalian mesti nonton Nico Pasi itu sekarang tuh Pass. lagi bagus banget. Di Como Jadi tapi Nico pemain Pass. terbaik dan menurut gue seneng ya karena kan dia mantan pemain Madrid ya. Ada klausul buyback juga. Dan ya gue berharap sih maksudnya ini orang bisa belajar banyak dari Cesc Fabregas juga karena gue lihat kemarin statistiknya, gue lupa statistik pastinya tapi dari
midfielder under 21 Nico Pas tuh top 5 pemain nomor 5 dengan expected assist terbaik. Dan nomor 1 nomor 2 itu Guler Sesuai namanya ya, pas ya. Iya, Pas. Sering Ini ngoper. La Liga kita bahas singkat aja ya. Oke. Lebih ke gue penasaran soal Gazzaniga. Katanya Gazzaniga. nepis 3 penalti. De Iya. Gea tuh 2 ya. De Gea 2, dia 3. Dia tuh benar-benar bahkan save 3 Gaza ya. Save Gaza. Iya Gaza. Kan save namanya Gaza. Oh iya itu padahal itu caption yang bagus ya. Oh, gak lupa ya? Iya Gaza save kayak Dave saves. Gaza Ayo, save. 3 penalti waktu Girona lawan Athletic Club di Bilbao. Yap. Bukan Athletic Bilbao ya, tapi Iya, Athletic Club. Club de Bilbao. Namanya Athletic Club nama Di timnya. Montevideo tapi Iya, mainnya. Itu dia. Jadi 3 kali tapi sebenarnya yang 3 sah sebenarnya 2 katanya. Iya, jadi itu ada Diulang. 3 kan itu gol penalti pertama tuh si Herrera, correct me if I'm wrong. Pokoknya Yang tuh Yang yang Herrera. nendang penalti nih ya. Ini ada Herrera, Alex Berenguer sama satu lagi tuh Nico Williams. Ya. Nah, Inaki Williams bukan Inaki, Nico Inaki. Williams, Inaki ya. Nah, correct me if I'm wrong, kalau nggak salah si Alex Berenguer ini yang Ulang. diulang. Jadi sebenarnya dia nge-save 2 penalti secara Oke. data dan statistik 2 penalti, tapi di dalam laga berlangsung itu dia nge-save 3 penalti. Oh, iya. Secara singkat lo mau komentar soal Barca Madrid? Barca Iya, hat-trick ya lawan Barca Lewandowski. hat-trick, Lewandowski hat-trick lawan Alaves, di mana Madrid lawan Alaves 3-2. Sebenarnya udah menang 3-0 tapi kebobolan 2 gol di menit akhir. Cuman ya ini kelihatan banget Barcelona makin hari makin bagus ya. Atleti Atletico masih unbeaten malah juga loh. Salah satu. Iya, Atletico Sodiap ya. sekarang di La Liga kan yang sebenarnya tanda kutip ya, yang unbeaten itu sebenarnya kan Real Madrid sama Atletico Madrid ya. Atletico Madrid kemarin baru seri lawan Real Sociedad gitu. Dan Madrid menang lawan Villarreal 2-0 ya. yang menurut gua jadi korban Dani Carvajal tuh cedera Oh, sampai iya, cedera. kayak sampai akhir musim soalnya dia sampai teriak nangis Langsung gitu. Pengganti siapa? Si Fuck ini banget lah si ini Vasquez. UEFA anjing Vasquez. apa? Vasquez pengganti nanti bakal. Pengganti Vasquez bro, lu Vasquez bayangin sama- Vasquez bro, gila. Sekelas Madrid, 15 UCL. No Nggak, Calafiori, tapi- no Timber, no Dalot, no tapi- siapa lagi? Di Lorenzo, Spinazzola, Lord Spinazzola Vasquez. kiri, anjing. tapi Ya tapi anything you can say lah. tapi katanya Presiden Madrid itu langsung Malu Gusto apa lo? langsung Nah, datang ke rumah sakit iya. langsung perpanjang kontraknya si ini kan Carvajal. Iya, nah itu Lo tau gak sih kalau ya, di ini yang kocaknya nih ya, kocaknya. Kan setelah itu Perez nonton tuh di stadion tuh. Oh, Nah, iya. gue langsung bilang nih, mampus nih ya, lu nonton nih langsung nih. Ini udah dari 4 tahun dong. Iya dong dari gue waktu ya magang di box to box gue udah pernah ngomong kan. Ini Madrid tuh butuh right back man. Butuh covernya siapa? Udah 4 tahun anjing. Gary Neville. Gue minta nggak pernah. Ya buset. Gue minta nggak pernah. Gue minta. Ismet. Kita fans Madrid minta ke Perez, please lah backupnya siapa gitu. Rencananya belum sih kebeli kenapa masih Trent Arnold? Alexander-Arnold rencananya. Wow, Rencananya. baik. Tapi kenapa belum Jadi dibeli? baik. Maksudnya itu nggak jadi prioritas? Nah itu dia nggak dijadiin prioritas gitu. Nah sekarang giliran Carvalho udah ampes kayak gitu, baru deh Perez Rumah langsung kayak sakit. aduh iya deh bener-bener ini kayak Tapi harus kan beli. belum musim terakhir juga Nah. kalau pas dia nggak main kan Vasquez bisa lah. Nih masalahnya Kapten Perez ini lagi. kenapa makanya Nacho nih kapten. episode sebelumnya gue bilang kenapa gue nyalain board karena menurut gue dari awal tuh board yang harus ditanggungjawabkan gitu guys. Karena board nih udah bilang oh tertarik nih sama Inacio Antonio Silva itu kan center back bagus ya gitu kan. Oh tertarik nih. Pas udah mau diincer tiba-tiba bilang ternyata nggak harganya nggak pas ternyata harganya gini-gini. Terus abis padahal Ancelotti itu yang minta gitu loh kayak model Cancelo tuh Ancelotti minta. Akhirnya ditolak sama Perez. Ya Ancelotti sebagai pelatih profesional Ya dong. udah. Ya udah gue bisa maksimalin dengan pemain ini deh. Di press conference makanya ditanya selalu template-nya tuh selalu sama tiap musim. Gimana soal perkembangan pemain yang lu incer? Ancelotti cuma bilang, ya enggak, gue udah bangga dengan squad ini menurut gue masih bisa bersaing. Kayak gitu terus bang, tiap musim kayak gitu terus gitu loh. apa kan juara Ya keren sih, juga. maksudnya keren apa yang Ancelotti lakuin gitu. Cuman kan, maksudnya lu lihat sekarang, 7 turnamen men, gitu. Udah. Astagfirullah. Vasquez, Istighfar. right back, gila lu. Jase buat ini deh, buat apa kayak. di bahasa Biar Indonesia serius ya. Udah. di bahasa Indonesia Vasquez itu fasilitas kesehatan jadi aman. Vasquez, ya benar. Ada update lagi Dex? Ada update dari Kanjuruhan itu Tempo melalui penulisnya Amelia Masari menulis esai ya, itu bisa dibaca di Tempo. Itu pengusutan tragedi Kanjuruhan 2 tahun tuh jalan di tempat, jadi masih belum ada. Jadi kalau kemarin pada nanya ini sebenarnya kan bukannya ada yang dihukum, aktornya tuh aktor intelektualnya belum dihukum itu, kenapa jalan di tempat?
Itu dia bisa dinonton juga ya episode Kanjuran kita. Jurhana. Itu bersama Pak Midun dan Narendra ya, ada juga lu bisa lihat ya di playlist Box to Box gitu ya, bisa lihat. Dan juga ada episode Out of the Box Yap. bareng sama Valentino Jebret Simanjuntak Dipandu oleh Tio Tomo. yang ada banyak spill ya sebenarnya ya. Spill. Seru deh pokoknya di episode situ. selanjutnya rasa, tapi nanti kita ada episode spesial. Nah, Nanti. tapi rahasia lah ya. Rahasia. Pantengin aja, jadi jangan lupa untuk subscribe. Jadi Iyalah, lu walaupun subscribe, tahu Bang. kan ini tayangnya misalnya Senin Kamis, tapi kan kadang kalau timnas main kalau apa jangan sampai ketinggalan. Oh iya, berarti terdekat kita tayang hari Jumat karena timnas main hari Kamis malam. Ya, next episode kita bakal tayang di hari Jumat. Hati-hati hujan. Karena Bahrain. Aduh. Nah, udah sampai ketemu lagi. Dadah. Ntar aja dulu.